Manchester United benar-benar dibuat malu saat bertandang ke markas Crystal Palace pada Selasa 7 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Dituntut meraih 3 poin setelah posisinya digeser Chelsea yang menang telak 5-0 atas West Ham United. Setan Merah justru diobrak-abrik oleh The Eagles. Turun dengan formasi 4-2-3-1, Erik ten Hag dipusingkan dengan absennya sejumlah pilar seperti Harry Maguire, Rafael Varane, Victor Lindelof hingga sang kapten Bruno Fernandes. Sebagai gantinya, pelatih asal Belanda itu memainkan Casemiro dan Jonny Evans sebagai bek tengah. Hasilnya, lini pertahanan Setan Merah benar-benar diobok-obok tuan rumah. Crystal Palace langsung tampil agresif sejak awal laga. Olise pun sukses membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-12 setelah sempat mengecoh Casemiro dan menang duel lari dengan Kobbie Mainoo. Di menit ke-27, Manchester United sempat mencetak gol lewat sundulan Casemiro yang gagal diantisipasi oleh Dan Henderson. Para pemain Setan Merah sempat melakukan selebrasi, namun gol itu akhirnya dianulir oleh wasit karena Rasmus Højlund dianggap melanggar Henderson. Alih-alih mengejar ketertinggalan, Manchester United justru semakin terpuruk setelah Mateta sukses menaklukkan Andre Onana di menit ke-40. Memanfaatkan kesalahan dari Christian Eriksen, Chris Richard kemudian memberikan umpan kepada Mateta. Mateta melakukan dribble dan mengecoh Jonny Evans sebelum melepaskan tembakan dengan kaki kiri. Skor 2-0 untuk Palace bertahan hingga jeda. Meski unggul penguasaan bola 58%, Manchester United tak mampu mengendalikan permainan dan kewalahan mengatasi intensitas dari tuan rumah. Pasukan Ten Hag mendapatkan 10 ancaman langsung plus 1 tembakan yang membentur tiang. Sementara United hanya mampu melepaskan 2 tembakan on target. Setelah kembali dari kamar ganti, Casemiro lagi-lagi mencetak gol pada menit ke-53 dengan memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Christian Eriksen. Namun, gol tersebut kembali dianulir oleh wasit karena Casemiro lebih dulu dalam posisi offside. Di sisi lain, Crystal Palace juga tak mau mengendurkan serangan. Hasilnya, Mitchell pun semakin memperparah luka Manchester United lewat gol yang ia ciptakan pada menit ke-58. Tak cukup 3-0, Olise benar-benar menjadi mimpi buruk Manchester United di laga kali ini. Ia kembali membobol gawang Onana pada menit ke-66 dan kali ini memanfaatkan assist dari Daniel Munoz. Unggul 4-0, pelatih Palace Oliver Glasner memasukkan pemain keturunan Indonesia Jairo Rietwold pada menit ke-68. Ini merupakan penampilan ke-8 Jairo Rietwold bersama dengan The Eagles di Premier League musim ini. Berusia 27 tahun, gelandang kelahiran Belanda itu digadang-gadang akan menjadi pemain baru timnas Indonesia. Sementara itu, setelah tertinggal 4-0, Manchester United berupaya mencari gol hiburan di sisa waktu. Namun, upaya mereka berakhir sia-sia. Skor 4-0 untuk kemenangan Crystal Palace pun menjadi hasil akhir laga ini. Kekalahan dari Crystal Palace telah memperkecil peluang Manchester United berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Manchester United masih berjarak 6 poin dari Tottenham Hotspur yang berada di zona Liga Eropa. Semakin menyakitkan bagi Setan Merah karena mereka baru saja menderita kekalahan yang ke-13 yang menandai kekalahan terbanyak mereka dalam satu musim Premier League. Crystal Palace sendiri sudah 2 kali mengalahkan Manchester United di musim ini usai menang tipis 0-1 di Old Trafford pada September lalu. Manchester United berarti sudah melampaui rekor buruk sebelumnya saat mengalami 12 kekalahan di musim 2013-2014 dan 2021-2022. Ketika itu, Manchester United menyudahi musim di posisi ke-7 dan ke-6 berturut-turut. Manchester United juga mencatatkan rekor buruk berusia 47 tahun dengan catatan kebobolan 81 kali di berbagai kompetisi. Jumlah kebobolan tersebut merupakan yang paling banyak sejak musim 1976-1977 yang juga mencapai angka 81 gol. Sayangnya, Manchester United dihadapkan pada potensi yang lebih buruk. Di 3 pertandingan terakhirnya, pasukan Erik ten Hag harus berhadapan dengan pemuncak klasmen Arsenal, Newcastle United, sebelum menutup musim dengan laga tandang di Brighton. Keputusan Erik ten Hag menempatkan Casemiro sebagai bek tengah Manchester United dinilai sebagai biang kerok kekalahan Setan Merah. Casemiro malah melakukan sejumlah kesalahan yang berujung pada gol lawan.
legenda Liverpool Jamie Carragher juga memberikan kritikan pedas kepada Casemiro. Ia menilai mantan pemain Real Madrid itu menjadi titik lemah Manchester United di kandang Crystal Palace. Kepada Sky Sport, Carragher mengkritik keras penampilan Casemiro di laga kali ini. Ia menyebut pemain asal Brazil itu bermain dengan sangat buruk sebagai seorang bek tengah. Penampilan Casemiro hari ini sangat memalukan. Ini tidak ada hubungannya dengan posisi aslinya sebagai gelandang bertahan. Namun dia bermain dengan sangat buruk dan ia seharusnya digantikan tadi. Pada proses gol pertama, keputusan Casemiro untuk naik dan menutup ruang gerak Michael Olise tidak berjalan baik. Casemiro berhasil digocek Olise hingga terjatuh dan hanya bisa melihat Olise terus melaju ke kotak penalti yang berujung gol. Casemiro kemudian kembali membuat kesalahan pada gol ketiga. Casemiro tidak bisa cekatan menutup gerak Tyrick Mitchell. Alhasil, Mitchell bisa menceploskan bola dari jarak dekat. Puncak kesalahan Casemiro ada di momen terjadinya gol keempat Crystal Palace. Casemiro yang sudah berhasil memotong serangan Palace malah terlalu lama menguasai bola di pinggir lapangan. Bagi pelatih Erik ten Hag, kekalahan telak 4-0 semakin mendesak posisinya sebagai juru taktik Setan Merah. Meski Manchester United masih berpeluang meraih gelar di ajang Piala FA, rumor pemecatan mantan pelatih Ajax Amsterdam itu pun terus menggema. Ditambah lagi dengan badai cedera yang dialami oleh Manchester United akhir musim ini, membuat mereka semakin sulit untuk menghadapi Manchester City di final FA Cup 25 Mei mendatang.